ada syarat-syarat. Kalau Imam Ar-Ramli menyebutkan ada syarat disebut bertasyabbuh. Yang pertama, dilakukan di negara Islam. Jadi kalau kita meniru-niru ciri khas agama lain, tapi kita berada di negara Islam, itu disebut tasyabbuh. Dan beliau berpendapat kalau berada di negara kafir, orang Islam berada di negara kafir, kebetulan tidak menemukan pakaian-pakaian kecuali yang dijual adalah pakaian yang memang ciri khas mereka, maka itu tidak disebut tasyabbuh. Itu maksudnya. Tapi kalau di negara Islam kita punya pakaian sendiri, kita punya gaya sendiri, tapi kita meniru ciri khas mereka, maka kita telah masuk tasyabbuh. Ingat Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Abi Dawud, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang meniru-niru pekerjaan atau kebiasaan ciri khas satu kaum, maksudnya kaum kafir, fahuwa minhum, maka termasuklah orang yang meniru itu berdosa seperti dosanya mereka, dianggap seperti bahagian daripada mereka. Jadi ini disyaratkan perlakuan itu berada di negara Islam. Dan kemudian yang kedua, tidak dalam keadaan darurat, baru disebut tasyabbuh, kata Imam Rabi. Kalau dalam keadaan darurat tidak disebut tasyabbuh. Contoh, dalam musim perang, itu mungkin perlu memakai pakaian yang mirip orang kafir untuk bisa masuk ke dalam urusan menyerbu musuh, agar mereka terpedaya bisa masuk, maka tidak disebut tasyabbuh. Atau contoh lain, kalau musim dingin tidak ada pakaian yang diberi yang bisa dipakai kecuali memang pakaian ciri khas milik agama mereka, dan itu untuk menahan dingin karena darurat, maka itu tidak disebut dengan tasyabbuh. Syarat terakhir yang ditiru, yang ditasyabbuhkan adalah ciri khas dari pakaian agama mereka, apapun gaya beragama mereka. Jadi dalam tanda kutipnya gaya beragama mereka, itu yang ditasyabbuhkan, yang memang tidak dilakukan oleh orang Islam selain daripada mereka. Artinya kalau orang Islam punya gaya yang kebetulan sama dengan mereka, maka itu tidak disebut tasyabbuh. Contoh, jadi gaya ini tak mesti harus berpakaian, gaya beribadah, gaya berpakaian, gaya apalagi memperingati sesuatu yang sifatnya milik ciri agama lain, itu disebut tasyabbuh. Tapi kalau kebetulan orang Islam pun punya syariat itu, maka tidak disebut tasyabbuh walaupun kebetulan mirip. Contoh, ketika Nabi mendatangi Madinah, Nabi berikutnya menyunnahkan puasa Ashura, puasa 10 Muharram. Ternyata ada sahabat yang melapor bahwa orang-orang Yahudi pun berpuasa di 10 Muharram. Di 10 Muharram mereka memperingati hari tenggelamnya Fir'aun dan kawan-kawan. Mereka peringati itu. Jadi setiap 10 Muharram mereka berpuasa. Lalu dilaporkan, ya Rasulullah, orang-orang Yahudi pun berpuasa sama seperti kita. Kata Rasulullah, kita lebih berhak untuk menegakkan syariat ini daripada mereka memperingati tenggelamnya Fir'aun. Jadi ternyata Nabi tidak berubah, cuma Nabi kemudian menasihati untuk tampil beda dengan mereka agar tidak dianggap orang Islam meniru-niru mereka. Rasulullah mengatakan, kalau seandainya aku masih hidup tahun yang akan datang, fil amil muqbil, maka tambahilah satu hari lagi, yaitu hari ke-9. Makanya puasa Ashura itu ditambahi dengan Tasu'a, 2 hari, 9 dan 10, untuk menyelisihi. Artinya Nabi pun menunjukkan bahwa syariat itu tidak disebut tasyabbuh. Artinya beliau melanjutkan syariat itu, tapi untuk jangan menjadi fitnah. Jadi jangan sampai orang Yahudi mengatakan, orang Islam ternyata buat puasa sama dengan kita, niru-niru kita, karena kita keluar muncul. Lalu disuruh tambah 9 Muharram. Nah, jadi kalau sifatnya kita pun punya syariat kebetulan sama, maka tidak disebut dengan tasyabbuh. Jadi betul-betul yang kita tiru ciri khas mereka.